Boleh. Selamat pagi para mahasiswa Computer Science program ya. Kelas LC 01. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah aljabar linear atau linear algebra ya. Oke. Nah, hari masuk dengan topik adalah determinan. Pengertian determinan itu adalah apa? Determinan adalah bilangan yang dihitung dari jumlah berikut, yaitu melibatkan N pangkat 2 elemen jumlah yang diambil terhadap semua permutasi dan subskrip kedua. Sebuah unsur diberi tanda plus jika I, J, ya, IJKL sampai R adalah permutasi genap. Dan permutasi genap dari 1, 2, 3, 4 sampai N. Dan tanda negatif jika ia adalah permutasi ganjil. Nah, ini pengertian yang masuknya mungkin bahasanya agak sulit ya nanti ya. Kita coba aku nggak bisa. Nah, ini. Anda sudah pernah belajar permutasi kan? Halo? Hah? Permutasi tidak pernah? Permutasi N adalah N faktorial kan? Astaga. Ada kombinasi, ada permutasi atau variasi. Ya. Permutasi disebut juga variasi. Ya, ya biasanya ada pakai NR-nya itu atau saya lebih gampang kalau permutasi P N dalam kurung N, R atau N, K. Ya. N, K. Ya. Yaitu cara macam-macam model ada yang dibuat gitu. Jadi kalau paling paling gampang ya permutasi N, R aja. Oke. Ini ada 3 unsur. Kalau ada 3 unsur A, B, C atau bilangan 1, 2, 3 sama juga. Nah, Anda bisa susun apa bedanya permutasi atau variasi dengan kombinasi. Oh, ya, permutasi atau variasi urutannya mempengaruhi. AB sama BA beda. Ya, AB sama BA beda. Contohnya kalau bendera merah putih, merah di atas putih di bawah, kalau dibalik apa? Putih merah. Putih merah bendera apa itu? Polandia. Yang sama dengan Indonesia, merah putih apa? Monaco. Bedanya perbandingan panjang lebarnya. Ya, Monaco merah putih juga. Ya, Monaco itu berada di mana? Di dalam daerah dari negara Prancis, di tepi pantai. Ya, saya sudah ke sana guys, tepi pantai ya. Baik. Jadi eh, ingat kalau variasi atau permutasi urutan itu mempengaruhi, ya urutan mempengaruhi. Contohnya misalnya kalau pemilihan ketua kelas, si A ketua, si B sekretaris. Nah kalau dibalik, ya kan beda jadinya kan. Si B jadi ketua, si A jadi sekretaris. Beda. Nah, contohnya tadi eh, merah putih mau putih merah kan beda. Itu adalah contoh permutasi atau variasi. Kalau kombinasi urutan tidak masalah. Contohnya ada 2 kaleng cat Anda campur. Pertama Anda masukkan warna merah dulu, baru dituang lagi, tuang warna merah, baru tuang warna putih. Diaduk, hasilnya apa? Merah sama putih pink ya. Kemudian yang satu lagi putih dulu,
Ya, tuang putih dulu, warna putih dulu, baru tuang warna merah. Diaduk, pink juga enggak? Hasil akhirnya sama enggak? Sama, itu contoh kombinasi. Jadi urutan enggak ada masalah. Mau merah dulu baru putih, atau putih dulu baru merah, itu hasilnya yang penting sama kan? Pink. Nah, itu contoh dari kombinasi. Sudah jelas enggak? Itu contoh nyata ya di dalam kehidupan kita. Baik. Nah, ini mungkin mau pakai ABC atau pemutasi bilangan asli juga boleh ya. Jadi bisa kita pakai yang ABC atau mau pakai bilangan, mungkin bilangan lebih jelas ya. Oke. Ini juga sama. Ada 3 bilangan. Urutannya, ingat permutasi urutan mempengaruhi. Ya. Jadi 1, 2, 3. Satu itu adalah orang pertama yang menjadi ketua, dua itu sekretaris, ketiga aja bendahara. Contohnya gitu ya. Ini contoh pemutasi yang asli. Nah, ini sekedar tahu aja. Nah, sekarang apa yang masuk dengan inverse pada pemutasi? Inverse. Inverse pada pemutasi yaitu di mana keadaan di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutannya. Jadi inverse pada pemutasi yaitu keadaan di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutannya. Ya, itu perlu sekali. Contohnya ini, kalau saudara lihat, apakah satu, apakah satu, apakah satu lebih besar dari 2? Ini pertanyaannya. Keluar nih, warnanya ada keluar. Apakah satu besar dari 2? Tidak. Apakah satu besar dari 3? Tidak. Apakah, nah itu maksudnya, kalau tidak tuh 0, kalau iya 1. Jadi ini, apakah satu besar dari 2? Tidak. Jadi 0 pertama kan. Apakah satu besar dari 3? Tidak lagi, 0 lagi. Ya, jumlahkan ya. Apakah 2 besar dari 3? Tidak, 0 lagi. Paham maksudnya? Saya ulang lagi ya. Apakah satu besar dari 2? Tidak. Tidak itu artinya nilainya 0. Apakah satu inversinya 0? Sorry, inversinya 0. Apakah satu itu besar dari 3? Halo? Tidak. Kalau tidak, 0 lagi ya, dalam bentuk jumlah ya. Apakah 2 besar dari 3? Tidak. Jadi inversinya 0. Nggak ada satupun yang bilangannya yang mendahului lebih besar dari bilangan di belakangnya dulu. Dalam urutannya. Betul nggak? Sekarang yang kedua. 1, 3, 2. Bilangan 1, 3, 2. Anda lihat. Apakah satu besar dari 3? Apakah satu besar dari 3? Tidak. Jadi nilainya adalah 0. Ya, inversinya 0. Apakah satu besar dari 2? Tidak lagi. Jadi tambah 0. Apakah 3 besar dari 2? Iya. Ya, berarti plus 1. Jadi inversinya dari bilangan 1, 3, 2 adalah 1. Karena di dalamnya ada satu bilangan yaitu 3 lebih besar dari 2 ya kan? Satu kali ya. Sekarang bilangan 213. Apakah 2 besar dari 1? Ya, ya itu artinya 1. Inversinya 1. Apakah 2 besar dari 3? Tidak, berarti inversinya 0. Apakah 1 besar dari 3? Tidak lagi, ya. Jadi 0. Jadi 1 tambah 0 tambah 0, 1. Jadi inversi dari bilangan 213 adalah 1. Inversinya. Ya, inversi. Berikutnya 231. Apakah 2 besar dari 3? Tidak, berarti inversinya 0. Apakah 2 besar dari 1? Ya, berarti tambah 1. Apakah 3 besar dari 1? Ya, tambah 1 lagi. 0 tambah 1 tambah 1, 2 kan? Jadi inversinya 2. Kemudian bilangan 312. Apakah 3 besar dari 1? Ya, berarti inversinya 1. Apakah 3 besar dari 2? Ya, berarti inversinya 1.
Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Berarti inversinya 0. Berarti 1 tambah 1 tambah 0 adalah 2. Totalnya bilangan 312 adalah inversinya 2. Terakhir, bilangan 321 dalam urutannya, apakah 3 besar dari 2? Ya, ya, ya. Apakah 2 besar dari 1? Ya. Jadi tambah 1 lagi ya. Apakah 2 besar, apakah 3 besar dari 1? Ya. Apakah 2 besar dari 1? Ya. Ya-nya berapa kali? 3 kali kan? Ya, ya, ya. Ya, jadi hasilnya inversinya 3. Oke. Nah, pemutasi. Pemutasi genap bila banyak inversinya genap. Jadi kalau inversinya 1 atau 3 itu ganjil kan? Ya, itu ganjil. Kalau inversinya 2 itu adalah genap. Apakah 0 masuk genap? Apakah 0 masuk bilang genap? Tidak ya. Hati-hati. Bilang ganjil 1 3 5 7. Bilang genap mulai dari 2, bukan 0. Jadi ada kadang-kadang, mohon maaf, ada yang keliru di SD diajarkan bilang genap dari 0. Ya. Bilang genap mulai dari 2. 2, 4, 6, 8. 0 bukan bilang genap. Ya. 0 bukan bilang asli. Hati-hati. 0 bilangan apa? Bilangan bulat. Bilang bulat itu dari min tak hingga sampai min 1, terus 0, terus 1, 2, 3, 4. Nah, jadi berarti bilangan bulat, jadi dari bilang bulat negatif, tambah bilangan, kalau mulai dari 0, bilang apa namanya? 0, 1, 2, 3, 4. Itu bilangan caca. Bukan caca merica ya. Bilangan caca ya. Caca kan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 itu tersendiri ya. Nah, 1, 2, 3, 4 itu disebut bilangan asli atau bulat positif ya. Oke. Jadi bila inversinya genap tandanya positif, bila inversinya ganjil tanda negatif. Itu artinya min 1 berasal dari rumus min 1 pangkat I plus J. Jadi min 1 pangkat genap plus. Ya nak? Halo? Ini saya terangkan. Ini tadi ini webnya kok enggak keluarnya aneh. Oke. Jadi kalau min 1 pangkat genap misalnya 2, hasilnya plus enggak? Itu maksudnya ada plus. Tapi min 1 pangkat ganjil 3. Hasilnya apa? Min 1. Ah, 9. Minus 1. Min tandanya. Itu maksudnya. Ya. Paham ya? Itu yang. Ya, ya, ya. Oke. Nah, Anda lihat sini. Di sini. Oh, tidak bisa nulis ini. Jadi A-nya 2164. Ya. 2164. Maka sini tanda biasanya kalau dari 3 kali 3 plus min plus ya nak di baris satunya. Itu disebut ekspansi pada baris satu. Pada baris satu ini untuk 2 kali 2 di atas 2 plus di atas 1 min ya nak? Plus min. Itu asalnya dari mana? Yang tadi itu min 1 pangkat I plus J. Itu nanti rumus dari kofaktor. Pada satu di sini. Padahal ini buat deh. Oh ini kok atau save enggak kan? Off. Ngapa enggak bisa tulis ya? Sini kan ada draw. Ini enggak. Hah? Hah? Apa namanya? Ke file. Nah, ke info. Ini. Oke. Enggak juga. Saya enggak tahu juga. Jadi masih ini ya. Oke, enggak apa-apa. Baik ya. Jadi ini begini. Terang aja 2164 ya.
Nah, kenapa? Hah? Gimana? Info lagi, info, Info, protek, protek atau apa? Kalau protek, ya protek nggak bisa. di Ini, ya, terus, eh, udahlah pada lama nih. Saya masuk sini aja. Jadi matrik A adalah 2, 1, 6, 4. Ini bisa kurung siku, bisa kurung biasa ya. Nah di sini tandanya. Nah ini keluar nih. Ini kita ini PowerPoint-nya. Ya keluar ya. Ini saya pakai warnanya misalnya hijau, di sini plus, di sini min. Mengapa? Mengapa ini? Anda tahu dua itu posisinya A11 nah. Ya. ya, Ini kan sebenarnya kalau ditulis matriknya kan ini bentuknya adalah A11, A12, A21, A22 ya nak. Nah, posisinya ini kalau kita min 1 pangkat I plus J, I-nya 1, J 1 nak. Hasilnya apa? min 1 pangkat 2. Nah, ini yang inversinya genap, tandanya plus. Betul nak? Halo, tandanya plus. Maka sini tandanya jadi plus, gitu ya. Terus yang ini min 1 pangkat I plus J. Berarti min 1 pangkat berapa? min 1 pangkat 3. Inversinya genap. Inversinya ganjil. min 1 pangkat 3 adalah min 1. Tandanya negatif. Gitu. Sudah ngerti ya? oh, Sebetulnya ini ada rumus kofaktor IJ baris ke I kolom ke J adalah min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Determinan minor ini setelah dicoret baris ke I dan kolom ke J-nya. Jadi kalau matriknya 3 kali 3, kita coret baris ke satu baris, coret satu kolom, tinggal berapa? 2 kali 2, nah itu yang minornya, ya, determinan minor. Nah ini yang tidak pernah dijelaskan di SMA. Yang penting plus min plus, betul nggak? Nah kita belajar nanti mencari itu tidak pakai plus min plus, tapi menggunakan rumus kofaktor ya. Ini namanya kofaktor. Paham sampai sini? Ya, itu intinya ya. Ya, jelas mengapa itu. Nah, kemudian determinan A-nya itu berarti adalah apa? Soal kali silang ya, gini. Ini seperti ini ya. Yaitu apa? Plus 2 gitu ya. Plus 2 dikali 4 dikurangi gitu kan. Bukan seperti ini, bukan dikurang, ditambah sebetulnya. Tambah min 1 dikali 6. Nah, itu sebetulnya. Jadi Muskopato itu seperti jumlah sebenarnya. Ya, jumlah perkalian elemen. Jadi sini plus 2 kali 4 8, plus kali min 6 hasilnya 2. Betul enggak? 2 kali 4 8 dikurang min. Jadi rumus Kopat sebetulnya ya, rumus Kopator itu adalah A11 gitu ya. Jadi ini A11 kali Kopator 11 ditambah A1 A2 S12 ya, A12 kali Kopator 12. Ya. Paham? Sudah paham maksudnya? Halo? Nanti kita lihat 3 kali 3 lebih jelas lagi. Ya, supaya Anda ngerti. Jangan dianggap plus min plus. Tapi dicari pasti hasilnya plus min plus. Ya, pasti. Tinggal angka ada negatif di dalamnya pasti berubah. Ya kan? Oke, itu rumus kofaktor. Sifat-sifat determinan. Nah, kita pelajari sifat-sifat sebentar lagi. Sifat-sifat determinan. Ada keistimewaannya. Untuk berikutnya adalah sifat-sifat determinan. Halo, yang lain sudah jelas belum? Ya. Nah,
Ya nanti ini sebenarnya saya kasih juga lah usah catat nggak apa-apa. Yang penting perhatian mengerti dulu, oke ya. Ini saya save. Yang penting mengerti dulu, nggak perlu catat, nggak apa-apa kan. Toh ini saya berikan. Saya ingatkan saya save. Kalau saya lupa save, hilanglah sudah. Ya, save untuk PowerPoint-nya, PPT, oke ya. PPT kan kosong. Ya, ini jadi lecenaan nanti. Baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Ah, mana ini kok keluarnya ini? Enggak, tadi ya. Ya, sifat-sifat determinan. Nah, apa sifat-sifat determinan? Mencari determinan dengan sifat-sifatnya bila ada baris atau kolom yang semua unsurnya nol, maka determinannya pastilah nol. Nggak perlu cari. Halo. Jadi sifat pertama itu gini ya. Ini sifat-sifat determinannya. Saya terangkan Anda. Sifat-sifat determinan, ya. Determinan. Yang pertama adalah jika salah satu determinan lambangnya apa? Halo, harga mutlak ya, harga mutlak. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 0, 0, 0, 5, 4, 6 misalnya. Jika salah satu kolomnya adalah kolom 0, pastilah determinannya adalah tidak perlu hitung, ya, tidak perlu hitung. Nah, satu lagi, jika salah satu kolomnya, misalnya 7, 8, 9, do, re, mi. Kolom ketiga semuanya 0. Maka pastilah determinannya 0. Jadi tidak perlu dihitung. Itu maksudnya. Mau ordo berapapun, 10 kali 10 boleh. Pokoknya ada satu barisnya 0, determinannya berapa? 0. Tidak usah dihitung lagi. Sudah paham maksudnya? Ya, itu maksudnya. Ya, dengan contoh itu Anda tahu. Jadi tidak perlu kita ordo berapapun. Pokoknya salah satu baris 0, determinannya pasti 0. Salah satu kolomnya kolom 0, pasti determinannya 0. Ya. Nah, termasuk yang berikutnya, ini contoh dengan 2 kali 2 ya. Ya, hitungnya jelas. Ya kan, pasti kali diagonal utama kurang diagonal lain, pasti 0. Nah, ini contoh yang ekstrimnya. Salah satu barisnya baris 0, ini kita lihat pasti terminal 0. Jika salah satu kolomnya kolom 0, salah satu kolomnya elemennya semuanya 0, maka pasti terminal 0. Jadi tidak perlu dihitung ya. Paham ya? Kemudian matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Ini matriks segitiga atas atau bawah? Ngapa? Lawan dari atas apa? Bawah. Berarti di bawah diagonal utama pasti 0. Kita bentuk segitiga. Ya. Nah, determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya. Jadi 2 kali 4 kali 1. Nah, ini salah satu nanti mencari determinan dengan menggunakan OGE. Di bawah diagonal dijadikan 0. Berarti dikaliin aja diagonal semua elemen yang terdapat pada diagonal utama ya. Udah, selesai. Kan gitu kan. Jadi caranya ini yang paling cepat dengan cara itu. Paham maksudnya? Jadi kalau dia matriks segitiga atas, pastilah di bawah diagonal utamanya semua elemennya harus 0. Nah, untuk menolkan pakai rumus BIJP. BIJP. Baris KI yang baru adalah baris KI yang lama ditambah P kali baris belakangnya baris J. Oke ya.
Ini materi apa nih? Yang B. Matriks segitiga bawah, karena lawan bawah atas. Di bawah, di atas diagonal utama, semua elemennya harus jadi nol. Kalau sudah jadi nol, maka determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya. 2 kali 3 kali 2. Jelas ya? Sudah jelas? Halo? Itu adalah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Apa yang perlu dijelaskan di sini juga ya. Jadi yang kedua ada matriks segitiga atas. Satu lagi matriks segitiga boleh ya, bawah. Bisa tulis. Determinan lambangnya agak mutlak ya. Nah, sini misalnya 2, 5, 3. Nah, bawah artinya di bawah diagonal ya. Di bawah diagonal serba 0, 0, 0, 0. Ini terserah lah. Ada 0 ada enggak sama aja. 7 misalnya. Jadi Anda lihat sini di bawah diagonalnya semuanya 0. Ini berbentuk segitiga kan. Benar. Nah, hasil determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utama. Jadi 2 kali 5 kali 3. Paham maksudnya? 2 kali 5 kali 3. Hasilnya berapa? Iya. 2 kali 5, 10 kali 3. Nah, matriks segitiga bawah, kebalikan. Misalnya ini 2, 5, 3 juga. Lawannya, lawan bawah atas, berarti di atas diagonal harus 0. Berbentuk segitiga. Nah, ini terserah. Itu misalnya. Adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya. Jadi caranya gitu kalau mencari determinan, terserah ya paling gampang matriks segitiga atas sebetulnya. Bawah diagonal pada atas itu 0 kan. Ini juga sama. Hasil kali elemen semua yang terdapat pada diagonal utama 2 kali 5 kali 3 hasilnya juga sama dengan 30. Jelas ya? Halo. Nah, oh ayo. Nah, berikutnya adalah kembali ke dua media, oke. Yang ketiga, apa tuh? Bila salah satu baris atau kolom dikali P, maka determinannya dikalikan P. Tahu nama saya itu apa? Jika salah satu barisnya saya kali dengan suatu bilangan P, itu apa? BIP. Itu ya di OBE, operasi baris elementer apa? BIP, nah. Baris ke I dikali P. Maka determinannya pasti P kali determinan mula-mula. Oke, contoh, ya ini boleh terserah. Boleh ini, saya kasih contohnya. Yang ketiga, dia bilang katakan sini, jika salah determinan A, jika mengalami BIP, ya, BIP menghasilkan determinan A1. Maka determinan A1 adalah P kali determinan A mula-mula. Itu maksudnya. Nah, kamu lihat ceritanya. Halo. Ini sifat-sifat ya. Jika matriks P baris ke I-nya saya kali P, salah satu baris ya, satu kali aja. Ya banyak-banyak ya, satu kali ini. Hasilnya adalah A1, maka determinan A1 adalah P dikali determinan A mula-mula. Jelas ya? Ini maksudnya. Nah, sebagai contoh, kita lihat. Saya punya matriks A, misalnya saya paling gampang ya 3, 4, 1, 5. Berapa determinan A? Determinan A adalah hasil kali diagonal utama kurang yang lain. Enak, diagonal yang lain. Jadi artinya 3 kali 4 dikurangi 5 ke 1. Betul enggak? Hasilnya berapa? 12 kurang 5 adalah 7. Nah,
Materi A 3, 5, 1, 4. Saya lakukan BIP. Karena mau baris 1 atau baris 2? Pilih. Baris 1 atau baris 2? Baris 1, boleh. Baris 1. Baris 1 misalnya Anda kali 2. Apa yang terjadi? Dapat menjadi materi A1. Jadi materinya apa? Baris satunya ini dikali dengan 2A2. Berapa tuh? 6, 10. Ya, 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Yang lain tetap ya. Yang lain tetap. Berarti 1, 4. Maka determinan A1 Anda lihat sama dengan berapa? AC kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Enak. Hasilnya apa? 6 kali 4 dikurang 10 kali 1. Hasilnya apa? 24 dikurang 10. Hasilnya berapa? 14. 14 ini sama enggak dengan P-nya berapa tadi? P-nya adalah 2, pengalinya 2 dikali determinan A mula-mula. Betul enggak? 2 kali 7. Betul enggak? 2 kali 7. 2 kali 7 adalah 14. Itu maksudnya. Jika salah satu barisnya saya kali 7, maka determinan pasti 7 kali determinan mula-mula. Itu maksudnya. Nangkap maksud sifatnya? Ya. Ke contoh ya. Oke. That any question so far? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Ya. Ngerti ya maksudnya itu? Itu yang mengalami BIP. Ya, BIP maka determinan yang baru adalah P kali determinan mula-mula. Ya. Berikutnya, sudah jelas itu? Saya harapkan Anda juga nonton yang di Dositis ya, yang Applied Linear Algebra. Itu kuliah beneran loh. Ada beberapa yang kurang, itu saya syuting sendiri. Syuting, pegang handycam dulu. Enak sekarang pakai Zoom sudah enak ya. Jadi Zoomnya saya pakai Wacom ini. Ini Wacom tinggal saya coret masuk sebenarnya. Itu zamannya makin canggih. Zaman saya itu pakai tripod, pakai apa? Repot ya. Baik, kita teruskan dengan berikutnya yang keempat apa nih? Oh ya ini berlaku juga kolom ya. Ini juga berlaku kolom sama ya. Baik baris maupun kolom. Tapi kan kita selama ini tidak ada operasi kolom elementer. Ya, operasi baris elementer. Tidak ada operasi kolom elementer. Sebenarnya bisa, tapi orang jarang pakai. Ya, berarti juga berlaku pada kolom juga. Jika salah satu kolomnya sekali 5, maka determinan yang baru adalah 5 kali determinan mula-mula. Ya, itu maksudnya. Baik. Yang keempat, BIC, baris tukar baris. Apa yang terjadi? Nah, baris tukar baris. Yang keempat, sifat yang keempat adalah jika materi A mengalami OBE-nya adalah BIJ atau BJI. BIJ atau BJI, B12, B21. Ya kan? Maka menjadi misalnya A1, determinan A1 akan terjadi berlawanan tanda dengan determinan mula-mula. Tandanya berlawanan, angka sama. Jadi kalau dapatnya 10, berarti berikutnya menjadi mengalami BIJ satu kali menjadi min 10. Tandanya berlawanan. Kalau hasil yang determinan mula-mula adalah min 5, setelah melakukan BIJ, B12 atau B13, maka determinannya menjadi plus 5. Ya, berlawanan. Itu maksudnya. Jadi tandanya yang berlawanan gitu ya. Sebagai contoh ya. Materi A-nya tadi misal apa tadi? Terserah 3, 2, 4, 1 misalnya. Di sini saya lakukan B12 atau B21. Apa yang terjadi? A1.
jadi apa? Artinya baris 1 pindah ke baris 2. Enak. Baris 2 pindah ke baris pertama. Betul enggak? Coba hitung nih. Determinan A mula-mula berapa sini? Hasil kali dia yang utama. Kan? Hasil kali yang utama 3 kali 4. Enak. 3 kali 4 dikurangi hasil diagonal yang lain. 2 kali 1. Berapa tuh? 12 dikurang 2 adalah 10. Nah, determinan A1 berapa? Hasil kali diagonal utama 1 kali 2 dikurangi hasil kali diagonal yang lain 4 kali 3. Hasilnya berapa? Diagonal utamanya 2, diagonal yang lainnya 12. 2 kurang 12 min 10. Tandai berlawanan. Halo? Berlawanan. Berarti benar determinan A1-nya berlawanan tanda dengan determinan mula-mula atau semula. Sudah jelas? Dengan contoh-contoh itu lebih jelas ya. Baik. Ini adalah sifat yang keempat. Lumayan banyak sifatnya. Jadi Anda boleh gunakan sifatnya di dalam penyelesaian itu. Maksud tadi, ini ada salah satu kolomnya kolom nol. Nggak perlu hitung. Tapi hitung juga nol juga hasilnya. Itu kan sia-sia. Jadi buang energi. Itu maksudnya. Kalau kita tahu sifatnya, mengapa Anda harus hitung lengkap juga? Ya, itu maksudnya. Baik. Waktu yang terbatas. Mungkin ya saya tidak salah Anda. Memang bagusnya Anda tulis ya. Tapi waktu kita tuh masalahnya bahannya cukup padat. Terus waktunya pendek. Waktu saya ngajar dulu tuh 4 SKS. Ya, sekarang dipecah 2 lagi. Ibaratnya 2-2. Ada linear algebra, satu lagi advance linear algebra. Sama aja itu digabung. Ya udah. X internet connection is tuh gawat. Berikutnya yang kelima apa? Yang kelima apa? Yang kelima dinyatakan BIJP. Biasanya Anda pakai BIJP untuk apa? Untuk 0 ya. Kalau BIP jadikan 1, ya enggak? BIJP untuk jadikan 0. Tapi sini enggak, bukan 0. Anda lakukan sembarangan aja. Hasilnya tidak berubah. Sama. Ya, kita lihat ya, hasilnya tetap. Jadi di sini sifat yang kelima bahwa jika matrik A mengalami BIJP hasilnya A1, maka determinan A1 sama dengan determinan semula. Apapun yang Anda lakukan BIJP-nya bukan jadikan 0 ya. Sembarangan saja, hasilnya tidak akan berubah sepanjang masa. Forever, selamanya. Sudah percaya, kita buktikan. Determinan A 3, 2, 1, 4. Berapa nih? Hasil diagram utama. Enak, determinan A-nya berapa? Halo? Berapa? 3 kali 2 dikurangi 1 kali 4. Enak? 1 kali 4. Hasilnya 6 kurang 4 adalah 2. Nah, sekarang kita lihat. Determinan A-nya sama dengan 3, 1, 4, 2 mengalami BIJP. Hasilnya A1. Hasilnya apa? Misalnya sini B21 saya. B21 dikali berapa? 1/11 atau 1/111 boleh juga. 11 ya. Kita melihat sembarang asal-asalnya itu boleh. Tidak akan berubah hasil. Kita buktikan ya. Sekarang apa artinya nih? Berarti yang berubah baris berapa nih?
Baris 2 ya. Ya enggak? Kan rumus BJP itu apa rumusnya? Baris 2 yang baru adalah baris 2 yang lama ditambah pengalinya 11 dikali baris belakangnya. Berarti baris satunya tetap 31. Kemudian Anda coba hitung nih. Baris kedua berapa? Baris kedua 42. Kemudian ditambah baris kedua ditambah 1/11 kali baris satu. Berapa? 1/11. 1/11 kali 3. 3/11. 1/11 kali 1. 1/11. Coba kita jumlahkan. Ini menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 4/3/11. Ini 2/11. Coba dibulatkan. Berapa tuh? 4 kali 11, 4 kali 11 kali 4, 44 tambah 3, 47 ya. 47/11. Ini 11 kali 2, 22 tambah 1, enak. 23/11. Nah, sekarang Anda hitung determinannya. Determinan A1 apa? A1 adalah AC kali D utama, yaitu apa? 3 dikali 23/11 dikurangi AC kali diagonal yang lain. 1 dikali 47/11. Hasilnya apa? 3 kali 23 berapa? 69/11 ya. Penyebut tetap min. 1 kali 47 tetap 47/11. Coba dikurangi berapa? Nah, 6 kurang 4, 2, 9, 22 ya. 22/11. 22 bagi 11 berapa? 2. Tidak berubah sepanjang masa. Oh my God. Ini yang kadang-kadang nggak nyangka kita ya. Setelah kita pelajari sifat, oh ternyata ada keistimewaan-keistimewaan gitu, ya. Jadi sebetulnya sifat-sifatnya sangat membantu kita manusia menyelesaikan lebih cepat, ya. Tidak bantuan komputer, tanpa bantuan komputer, oke ya. Sudah jelas ya. Jadi kalau Anda tahu sifat itu, ya pasti jawabannya sama. Determinan ngapain nih cari penyakit. Udah cari panjang-panjang, salah lagi. Itu kan konyol, ya. Sia-sia, kerjanya sia-sia. Buang waktu, hasilnya nihil, ya. Oke, itu adalah sifat yang kelima, ya. Atau sifatnya, ya itu yang penting. Ini contoh ini kan sistem membuktikan kebenarannya, ya. Dan terus lagi, sifat berikutnya adalah apa? Bila A dan B, adalah bujuk sangkar, maka determinan perkalian A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Artinya apa? Kita tidak perlu cari A kali B. Cukup cari determinan A berapa, B berapa, ya kaliin aja hasilnya kan. Itu maksudnya. Determinan harus mati, syaratnya matinya harus bujuk sangkar. Ya. Oke, kita ambil contoh ya, itu aja ya. Ya contohnya angkanya saya selalu enggak ikut itu ya. Yang keenam dia bilang A matrik A dan B merupakan matrik bujuk sangkar. Merupakan matrik persegi, boleh gak ya? Matrik persegi atau matrik bujur sangkar. Karena bujur sangkar disebut juga persegi ya. Artinya ordonya N kali N. Apakah 3 kali 3 atau yang. Kemudian kita ambil contohnya matrik A. Dia bilang matrik A kali matrik B. Itu determinannya tidak perlu kita cari A kali B. Cukup kita cari determinan A berapa, determinan B berapa, dikalikan. Udah selesai deh. Cepat nggak? Daripada A kali B. Kalau ordonya 3 kali 3, panjang nggak? A-nya 3 kali 3, B ke 3 kali 3, panjang. Kalau yang sebelah kanan dengan A pakai cara sarus, yang B-nya pakai cara sarus. Hasilnya dikalikan, selesai. Itu maksudnya. Ya. Nah, saya pakai contoh 2 kali 2 supaya lebih pendek jalannya, lebih kecil. Jadi A-nya contohnya apa?
ambil A-nya 2, 6, terus ini apa? 1, 3. Nah, berapa determinan A? 2 kali 6, ya nak? Kasih dia utama, kurang dia yang lain. 1 kali 3, berapa tuh? 9 kurang 3 adalah 6. Nah, oke. Terus, hah? Kalikan 12. Oke. Terus 2 kali 6? 12. Aduh, mak. Salah saya. Alamak. Oh. 2 kali 6, 12. Jadi, nah, oke. Matrik B. Contoh lain lagi. 4, 2, ke sini 1. Nah, 1, 1. Oke. Jadi, determinan B berapa? Hasil kali tambah 4 kali 2 dikurang 1 kali 1. Ya enggak? Hasilnya apa? 8 dikurang 1 adalah 7. Pasti terminalnya 9 kali 7, 63. Ya enggak? Nah, ya enggak? Jadi determinan A kali determinan B berapa? 9 kali 7. Hasilnya berapa? 63. Nah, sekarang kita cari A kali B dulu berapa? A-nya adalah 2136 dikali dengan matrik B-nya 4112. Baris 1 kali kolom 1 berapa? Langsung ya, ini langsungnya berapa nih? 2 kali 4 8 ditambah 1 kali 1 1. Baris 1 kali kolom 2. Nah, berapa tuh? 2 kali baris 1 kali kolom 2. 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 2 2. Enak. Kemudian baris 2 dikali kolom 1. Letaknya di 21 ya. Baris 2 kolom 1. Hasilnya apa? 3 kali 4 baris 2 kali kolom 1. Ini kali ini. Berapa? 3 kali 4 12 ditambah 6 kali 1 6. Ya enggak? Baris 2 kali kolom 2. 3 kali 1 3 plus 6 kali 2 12. Hasilnya berapa? Halo? 9 4 18 15. Nah, angkanya lumayan nih. Berapa determinan A kali B? Adalah AC kali D pertama 9 kali 15 dikurangi 4 kali 18. Berapa? 45 4 135 ya? Dikurang 72. Hasilnya berapa? 5 kurang 2 3 13 kurang 7 6. Sama hasilnya. Jadi mutlak apa kita kalikan? Itu maksudnya. Kalau ini untuk 2 kali 2 masih nah kita lalu. Kalau 3 kali 3 mabuk itu. Itu enggak perkaliannya. A kali B-nya materi 3 kali 3. A. B-nya juga 3 kali 3. Berapa menit waktunya. Ya. Ya, itu maksudnya. Jadi eh, ada yang tidak perlu kita hitung mengapa ya tidak usah A kali B maksudnya. Cukup Anda cari yang masing-masingnya berapa terminan A, berapa terminan B dikali aja. Ya, nangkap maksudnya? Halo? Ya. Ini kita sifat-sifatnya banyak, waktunya banyak habis ini. Oke, saya rasa itu. Kalau yang 12 bab 12 bab sampai bab SPL sistem persamaan linear, SPL homogen sudah saya bikin Anda ya. Baik, sifat ketujuh. Gimana? Mau terus gini ya? Kalau bagi saya tidak ada masalah. Tunggu bahannya tidak banyak beranjak. Bahannya tidak. Serah mau itu atau terus. Terus. Ya, selesai itu nanti ini Anda bisa pelajari lagi. Yang ketujuh apa?
Kalau enggak waktunya sangat singkat ya. Yang ketujuh apa? Nah, ini lebih-lebih lagi. Kalau inverse A-nya 3 kali 3 ukurannya, sehingga enggak pakai OBE, matrik A berpasangan dengan identitas dengan bantuan OBE. A diubah jadi identitas, identitas diubah menjadi matrik inverse. Panjang lah. Ya, cukup cari determinan A berapa. Seperti determinan A, selesai. Iya kan? Nah, jadi tadi nomor 7, dia nyatakan sini matrik A non singular. Non singular itu ada determinannya. Determinannya tidak sama dengan nol. Karena seper nol tak terdefinisi ya. Itu alasannya. Jadi di sini eh, A adalah matrik non singular. Non singular. Maka determinan dari matrik inverse A tidak perlu hitung inverse A-nya, cukup hitung determinan A-nya saja. Selesai. Itu, kalau 2 kali 2 masih gampang, tapi kalau 3 kali 3, 4 kali 4, Taylor hitungnya kan inverse-nya aja panjang ya. Nah ini dan kata lain, apakah inverse sama dengan seper A? Jawabannya tidak. Maka tidak pernah terjadi pembagian 2 matrik. Ya nah, di matrik itu pernah terjadi penjumlahan 2 matrik, pengurangan 2 matrik, perkalian 2 matrik. Tidak pernah terjadi pembagian 2 matrik. Kalau seper A boleh, itu bisa terjadi pembagian. Ya, walaupun secara aljabar A pangkat 1 adalah seper A. Itu bilangan, bukan matrik. Kalau Anda bilang 2 pangkat 1 sama enggak seper 2? Benar kan? Kalau bilangan iya, tapi matrik tidak berlaku ya. Jadi. Nah, contohnya A yang mudah aja dulu ya. Jadi sini misalnya 7, 3, 1, 4. Nah, 21. Nah, berapa dengan A berapa sini? Hasil pertama 7 kali 3 dikurang hasil yang lain 1 kali 4. Berapa nih? 21 kurang 4 adalah 17. Ya. Nah, determinan 17. Oke ya. Materi inverse. Halo. Inverse adalah seperterminan A kali materi adjoint A. Apa nih kok? Adjoint A, ya nak? Inverse adalah seperterminannya 17 kali materi adjoint. Khusus 2 kali 2, diagonal utamanya dibalik. Dibalik 73 jadi 37, ya nak? Yang lainnya dikali min. Min 1, min 4. Ini kalau salah sudah pernah dibutin ya? Belum? Pernah dibutin dalam rumus tuh, yang khusus 2 kali 2. Halo, yang determinannya nanti A11 kali A12 dikurang A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Ada kan? Determinannya terus pakai yang apa? A kali inverse adalah identitas yang pakai misal itu. Wah, kita lihat deh. Oke, nah ini berapa nih? Halo, kalau kita kalikan berapa nih? 3/17 min 1/17 min 4/17 7/17. Determinannya. Nah, determinan inverse berapa? Kalau pakai inverse itu adalah determinan ini kan, AC kali diagonal utama itu apa? Ya, AC kali diagonal utama berapa? 3/17 kali 7/17 dikurangi AC kali diagonal lain min 1/17 dikali min 4/17 berapa? Halo, 3 kali 7? 3 kali 7?
21 per 17 pangkat 2. Betul enggak? 17 pangkat 2. Dikurang. Ini min kali min plus kali min. Min. Ini menjadi 4 per 17 pangkat 2. Hasilnya berapa? Nah, 21 kurang 14 berapa? 17. 17 dibagi 17 pangkat 2. Coret 17-nya. Jadi hasilnya 1/17. Ya enggak? Padahal kalau pakai rumus ini apa? 1/17. Kalau terminalnya tahu, langsung isi sini lah. 17. Enak. Kan ini langsung kita isi sini. 1/17. Benar enggak? Kalau ini 17, ini 1/17. Enggak perlu kita panjang-panjang invest dari ini 2 kali 2 loh. Kalau 3 kali 3 mabuk. Apalagi 5 kali 5 jalan. Mabuk lagi deh. Nah, jadi inilah ilmu kita lihat simple, tetapi kadang-kadang kita lupa. Ya. Paham ya maksudnya? Jadi sifatnya ini adalah yang tidak perlu dicari inverse-nya, cukup cari terminalnya aja. Ya seperti terminal, ya kan? Jadi determinan dari inverse A adalah ya. Baik. Halo. Berikutnya yang ke-8. Berapa? Yang ke-8 adalah ini lagi. Kalau kita transpose, determinan transpose sama dengan A mula-mula juga. Kenapa? Kita lihat ya. Jadi yang ke-8 yang menyatakan ya, yang menyatakan determinan dari transpose materi A adalah sama determinan A mula-mula. Tidak berubah deh. Misalnya A-nya tadi berapa? Contoh tadi, kita ambil contoh sini aja ya. 2157 ya. 2157. Nah, berapa determinan A? Adalah hasil karya utama 2 kali 7 dikurangi yang lain 1 kali 5. Hasilnya adalah 14 kurang 5 adalah 9. Nah, sekarang coba A ini ditranspos. Hasilnya apa? Kalau A ditranspos, baris 1 jadi kolom 1. Ya enggak? Baris 2, 57 menjadi kolom 2. Kan gitu kan? Berapa determinan transposnya? Hasil kali utama 2 kali 7 dikurangi hasil kali dengan lain 5 kali 1. Hasilnya 14 kurang 5 adalah 9. Ternyata mereka sama. Jadi transpos A, determinan dari materi transpos A adalah determinan A mula-mula. Jelas? Jadi tidak perlu kita transposkan. Sudah tahu aja, dan hanya tahu ditranspos kita tahu aja. Jadi buang energi, ya. Jelas? Ada lagi yang ke-9. Ya. Udah, yang ke-9. Nah, ini agak sedikit hati-hati nih. Jadi harus hati-hati. Pengalinya itu bilangan skalar. Misalnya 3A. A-nya odonnya 2 kali 2, maka hasilnya kena odonnya 2 kali 2, jadi ya. Jadi untuk rumusnya ini ya. Dia nyatakan determinan P kali A, N kali N odonnya bujur sangkar adalah P pangkat N kali determinan A, N kali N. Jadi saya contohkan, kok bisa begini.
Misalnya P-nya 3. 3 kali A-nya, N-nya 2 kali 2. Ini akan sama dengan 3 pangkat 2. N itu, ini N itu ordonya, N kali N. Kali determinan A 2 kali 2. Tahu nggak maksudnya? Halo. Artinya kita cukup hitung determinan A-nya berapa. Nanti P-nya itu di depannya pengalinya. Pengalinya itu bilangan skalar dipangkat dari ordonya itu apa? 2 kali 2. Kalau ini 5 kali 5 ya 3 pangkat 5. Kan gitu. Paham nggak? Contohnya, kalau A-nya 2 kali 2, saya contohkan berapa? 3, 2, 1, 4. Nah, berapa tuh? Ya, paling gampang nih ya. Determinan A-nya berapa? Adalah hasil karya utama 3 kali 2 dikurang hasil karya diagonal yang lain 1 kali 4. Berapa? 6 kurang 4 adalah 2. 2 depannya ya. Nah, kalau saya tulis ini 3A. 3A itu kan 3 kali materi A. 3 kali materi A. A-nya 3, 1, 4, 2. Ya. Berapa dari materinya? 3 kali, semuanya dikali 3 elemennya. Dikali 3 ya. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. Maka determinan 3 kali A berapa nih? Hah? Hasil kali diagonal utama 9 kali 6 dikurangi diagonal yang lain. 3 kali 12. Hasilnya 96, 54 dikurang 36. Hasilnya berapa? 18 ya. 18. Oke. Artinya kita tidak perlu 3 kali A, tidak perlu. Cukup kita lihat kan ya P pangkat N ya. Nah, pengalinya berapa sini? Pengalinya 3. Ordonya berapa? 2 kali 2 kan? N-nya 2 kan? 3 pangkat 2. Betul nggak? Kali determinan A mula-mula berapa? 9 dikali determinan mula-mula berapa nih? 2 ya. 2. Hasilnya berapa? 18. Sama nggak? Halo? Itu maksudnya. Artinya pengalinya berpangkat N kan ini. Pengalinya 3. N itu ordo A-nya berapa kali berapa nih? 2 kali 2. Berarti N-nya 2. Dikali determinan A mula-mula. Ya. Anda jelas nggak? Halo? Ini hati-hati. Ini suka banyak keliru. Halo? Ya. Saya contoh lagi misalnya gini. Eh, untuk tahu ya. Bisa 5 kali A 3 kali 3 determinannya sama dengan apa? Nah, kita 5 pangkat N-nya ini berapa? Berapa nih? 3 kali determinan A mula-mula. Udah, itu rumusannya gitu. Paham ya? Paham. Jadi tidak perlu ya, sekali lagi. Determinan dari 7 kali A 5 kali 5 sama dengan apa? A-nya apa pengalinya 7 ini kan N kali N pangkat 5 kali determinan A mula-mula. Selesai. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita enggak cari 7 kali materi A. Enggak. Ya. Paham ya? Caranya gitu aja. Nah, berikutnya jauh ya. Yang keberapa? 8, 9 ya tadi ya. Oh ya, sudah selesai. Ya, yang terakhir ternyata ada. Yang ke-9 adalah yang terakhir. Sebetulnya ada, oh tadi sudah ya, transpose ya. Halo.
Berarti selesai. Nah, sekarang kita masuk dengan ya sifat yang ada 9. Rank matrik. Nah, apakah yang masuk dengan rank matrik? Kalau rank matriks. Rank matriks sebetulnya yang masuk rank matriks itu adalah eh, kita prinsipnya kita ubah matrik itu menjadi matrik echelon. Nggak usah echelon terus. Kan sudah pelajari kan echelon. Seperti matrik identitas. Ya. Sebetulnya, sorry, matrik echelon seperti matrik segitiga atas. Tapi diagonal utamanya sebab satu. Ya, sebab satu. Jadi matriknya seperti matrik segitiga atas, tetapi diagonal utamanya jadi satu semua. Kalau di atasnya dinolkan lagi, jadi matrik identitas. Ya, nah. Ya kan? Itu matrik echelon tereduksi namanya. Matrik identitas itu adalah matrik echelon tereduksi. Matrik segitiga atas, di mana apabila diagonal utama jadi yang satu disebut matrik echelon. Ya. Nah, rank matrik itu adalah menghitung banyaknya baris yang bukan baris nol setelah diubah menjadi matrik echelon saja. Tidak usah echelon reduksi ya. Cukup diubah menjadi matrik echelon. Kita hitung berapa banyak baris bukan yang bukan baris nol. Yang bukan nih baris nol nggak masuk. Yang bukan baris nol. Nah, contohnya kalau ya saya buat sini. Nah, berikutnya misalnya setelah diubah jadinya begini. Satu ya kan jadi satu 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 yang gitu kan diubah ada agak angkanya boleh ya misalnya sini 2 3 4 2 3 2. Nah begini tidak harus bersangkar ya mati echelon tidak harus bersangkar. Ingat dulu ada baris nol. Nah, di sini di bawah satu nol semua. Nggak lihat. Yang penting yang seperti diagonal utama ini satu. Dan ini bukan matrik segitiga lagi. Karena ordonya bukan bersangkar. Ya, kalau matrik segitiga itu harus matrik bersangkar. Hati-hati matrik segitiga atas maupun matrik segitiga bawah, ordonya harus bersangkar. Nah, ini contohnya. Coba hitung berapa banyak baris yang bukan baris nol. Maka rank matriknya adalah rank matrik sama dengan berapa? Ini bukan baris nol? Bukan. Ini bukan baris nol? Eh, apakah ini baris nol? Bukan. Apakah ini baris nol? Bukan. Apakah ini baris nol? Bukan. Kalau baris nol kan nol semua. Nah, berapa banyak yang bukan baris nol? 3. Di rank matriknya 3. Itu maksudnya. Jadi banyaknya baris bukan baris nol setelah diubah matrik itu menjadi matrik echelon. Itu definisinya. Yang dimaksud dengan rank matrik adalah banyaknya baris yang bukan merupakan baris nol setelah matrik itu diubah menjadi matrik echelon. Tidak perlu echelon terreduksi, tidak perlu. Ya. Nah, contoh lainnya, misalnya terjadi seperti tadi, Kak. 1 2 3 4 0 1 2 3. Tetapi di baris ketiganya semuanya 0. Semuanya 0. Ini yang diagonal utama sebetulnya gitu kan. Nah, tanya, berapa banyak baris yang bukan baris 0? 2. Ya, berarti rank matriknya adalah 2. Ya. Rank matrik sama dengan 2. Yang ini bukan. Karena itu baris 0. Baris 0 tidak termasuk dalam rank. Ingat,
Kolom juga gitu. Kalau operasi kolom elementer juga berlaku. Ya. Ini kan operasi baris elementer. OBE. Ada OKE. Operasi kolom elementer sama juga. Sudah jelas ya? Jadi definisi rank matrik apa? Banyaknya baris yang bukan merupakan baris nol setelah diubah matrik itu menjadi matrik eselon. Ini matrik eselon ya. Yang dua ini dua-duanya matrik eselon. Matrik eselon, bapak ada baris nol kan batu contoh baris nol kan baris nol harus letaknya paling bawah kan? Baris-baris nol. Matrik eselon. Dua-duanya matrik eselon. Berarti di bawah satu berapa ya? Ya, di bawah satu harus nol. Ya. Tapi yang kedua ini kan di bawah 2 sama 3 nol juga tetap ya dia menyatakan baris bawahnya baris nol. Itu satu ciri khasnya. Ya, paham ya? Ini dengan contoh ini mungkin lebih nyata ya. Oke. Any question so far? Hello, boy. Do you have any question? Boy and girl. Oh my God. Kita save, aku lupa ya. Jadi ya sudah tahu ya definisi rank matrik banyaknya baris yang bukan merupakan baris nol setelah diubah matrik itu menjadi matrik eselon. Cukup eselon, tidak perlu sampai eselon terfungsi. Baik, kita teruskan next. Ya. Nah, ini jika elemen pada baris ke R matrik A merupakan jumlah elemen yang bersesuaian pada baris ke L juga dari matrik B dan C, sedang elemen-elemen yang lainnya sama. Kalau Anda lihat sini apa? Di baris 1 semua sama enggak? 1 2 1 2 1 2. Kemudian di elemen keduanya, baris keduanya Anda lihat bahwa B tambah C sama dengan A enggak? Coba lihat. B tambah C. Ini 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. Kalau ini spesifik sekali, jadi ini jarang ya. Baris yang lain sama, 1 2 1 2 1 2. Salah satu barisnya yang si A sama dengan si B tambah C elemennya. Yang seletak, coba lihat. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Ya. Jadi apabila elemen yang seletak pada B ditambah C, hasilnya sama pada A. Elemen seletak. Paham nih? Ini di baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. 1 tambah 3 di baris 2 kolom 1 yang 4. Ya, nah? Yang baris 2, 2. Baris 2, 2. Baris 2 kolom 2. Ini B-nya 3. C-nya juga di 3. 3 tambah 3, 6. Di baris 2 kolom 2 pada A, 6 juga. Kenapa yang satu dua nggak ditambah? Nah ini jangan definisikan pada salah satu barisnya elemen pada B tambah elemen C yang seletak ya sama dengan A, betul nggak? Sedangkan baris yang lainnya, mungkin saya kasih contoh gini, ya contohnya ya, mana? Ini kena 2 kali 2 sedikit sekali, jadi kita lihat contoh. Contohnya gini, ini A, B, oh, mungkin agak beda. Saya 3 kali 3 lah, mungkin 3 kali 3 saya. Misalnya baris ke yang tengah, baris kedua, di sini 1, di sini 2. 1 tambah 2, 3 nggak?
Si A ini merupakan B tambah C gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada 4, di sini ada 1. 4 sama 1 di mana? Halo? Di sini ada 3, di sini ada 2. 3 tambah 2, 5. Ingat ya, pada baris kedua, pada baris kedua, baris kedua pada A merupakan baris kedua B ditambah C. Kena? Halo? Yes. Sedang baris yang lainnya sama semua. Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Oke. Ini baris ketiga juga sama. 4, 7, 6, 4, 7, 6, 4, 7, 6. Makanya katakan determinan A pasti sama dengan determinan B ditambah determinan C. Itu maksudnya. Ini terlalu spesifik. Nah, terlalu spesial. Paham maksudnya? Kan? Kalau 3 ke 3 lebih jelas, kalau 2 ke 2 tadi terlalu. Baris ya. Ya, salah satu barisnya. Kalau berbeda sedikit langsung apa itu? Yang lainnya harus sama semua. Ya. Sudah nangkap maksudnya? Ya. Bisa dites pakai itu komputer atau manual juga bisa. Ya. Determinannya ya, saya masukkan determinannya. Baik. Kita teruskan lagi. Halo. Berikutnya. Habis ya. Ini yang habis tapi yang keempat. Sebenarnya ini pertemuan ketiga nih, ya. Bukan, bab ketiga saya. Nah, yang berikutnya adalah yang kota hapus ya. Salah saya. Yang keempat, ini yang minor. Minor dan kofator. Minor dan kofator. Halo, perhatikan. Ya. Bila matrik AIJ adalah matrik A yang dibuang baris ke I dan kolom ke C, itu yang saya sebut minor. Ya nak? Minor adalah setelah di misalnya baris 1 dan kolom 1 saya buang. Itu A11. Ya kan? A11 atau baris 1 kolom 2 saya buang. Matriknya 3 ke 3, tinggal apa? 2 ke 2 nak. Nah, itu maksudnya. Nah, itu disebut minor ke IJ. Jadi lambangnya MIJ adalah terminan dari AIJ ya. Dan kofator ke IJ dari A adalah lambangnya adalah KIJ adalah -1 pangkat I plus J kali determinan minor ya. Oke. Oke, lambangnya ya, kita pakai lambangnya ya. Jadi ini kofaktor ya. Kofaktor. Kofaktor itu lambangnya K I J adalah -1 pangkat I plus J kali determinan minor. Ini determinan minor ya. Determinan minor. Ya, aljabar ini jauh lebih mudah dibanding kalkulus ya. Giliran Anda dapat di next semester. Tapi nanti saya berikan. Saya ngajar yang di orang ganda CS Stat, CS Mat juga pernah. Computer Science Statistik, Computer Science Matematik. Itu 13 minggu berarti punya 13 PPT, 13 lesson note-nya ya kan. Yang saya sebut apa? Whiteboard-nya. Kemudian setiap waktu itu kalau salah ya kalkulus ini jadi cerita kalkulus ya. Jadi kalau BI sih.
Kalkulus. Nah, kemudian tiap minggunya kena nampak SKS 2 kali, berarti ada 2 video dikali 13, 26 link videonya. Ya, akan saya berikan. Saya tidak pelit dengan ilmu ya. Saya berikan semuanya. Bahkan ebook saya yang mungkin Anda tidak belajar ya, orang teknik belajar. Teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial biasa, ordinary differential equation. Nah, itu. Itu masih oke misalnya. Yang berat lagi saya ngajar di teknik sipil, matematik teknik 2, namanya engineering mathematics 2. Nah, itu yang isinya persamaan diferensial parsial, partial differential equation. Bukan tulang parsial, lain. Itu yang berat di teknik sipil, paling berat itu. Dan SKS-nya 2 SKS kan. Kalkulus 2 juga 2 SKS. Aduh, di press 4 jadi itu. Ya ini minor ya. Nah, sekarang misalnya ada soal tadi ya. Ini habis. Jadi misalnya ada, halo, halo, determinan, misalnya matrik A adalah 3 kali 3 diketahui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau saya cari kofator baris 2 kolom 3 KIJ. Artinya saya coret baris kedua kolom ketiga. Itu maksudnya. Itu hilang. Ini kofatornya kalau bikin komputer susah juga ya. Saya lihat. Ya lah, saya bikin program bahasa basic dulu yang pakainya OBE. Lebih mudah. Jadi begini, kalau di komputer itu cerita terbalik. Yang mudah kita selesaikan, disulit oleh komputer. Tapi yang sulit dikerjakan oleh komputer, bisa dikerjakan oleh komputer, mudah. Ya. Yang sulit kita kerjakan secara manual, sama komputer mudah deh. OBE itu paling mudah sama dia. Padahal kita kerjaan kan lama ya. Nah, ini yang maksudnya. Jadi kofator K23 baris 2 kolom 3-nya dicoret, min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya ada yang angka yang tidak kena coret. Apa tuh? 1, 2, 7, 8. Halo? Jelas? Plus minus itu datangnya dari sini. Min 1 pangkat I plus J, min 1 pangkat 5, min. Ya nak? Maka minnya itu munculnya dari min 1 pangkat I plus J-nya. Sini hasilnya apa? Min 1 pangkat 5, min 1. Enak. Kali, hasil kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Enak. Itu apa? 1 kali 8 dikurangi 2 kali 7. Enak. Jadi hasilnya berapa? Min 1 kali 8, 8 dikurang 2 kali 7, 14. Hasilnya min 1 kali min 6. Enak. Halo? Hasilnya plus 6. Ya. Itu contoh satu kofator. Kalau ada 3 kali 3, berarti muncul berapa banyak kofator? Sebanyak angkanya, yaitu 9 buah kofator. 4 kali 4, 16 buah kofator. 5 kali 5, order 25 buah kofator. Ya kan? A1, K11, K12, K13, kan gitu ya. Sampai K33, 9. Oke. Ya, jelas sampai sini? Halo. Nah, kita lihat di sini. Ini udah habis ini. Oke. Kita lihat yang ini tadi contoh ya. Sama Nah, kita masuk determinan.
Mencari determinan secara umum sebetulnya dua cara. Khusus tiga ketiga ada tiga cara. Karena tiga kali tiga, ordo tiga kali tiga bisa menggunakan cara sarus. Apakah cara sarus berlaku untuk 4 kali 4? Tidak. 5 kali 5? Tidak. Seterusnya tidak. Jadi secara umum mencari determinan ada berapa cara? Dua secara umum. Tetapi khusus 3 kali 3 ada 3 cara. Ditambah satu cara dengan cara sarus. Ya. Di cara sarus khusus ordo 3 kali 3. Cara kofator yang tadi ya, cari kofatornya dulu. Ya. Kemudian cara ketiga adalah yang pernah saya sebutkan tadi, diubah dulu matrik menjadi matrik segitiga atas, artinya di bawah diagram utama jadikan 0, enak. Sudah tinggal hitung aja. Semua elemen yang terdapat pada diagram utamanya dikalikan. Ya, tadi kan kita pakai kan matrik segitiga atas maupun segitiga bawah. Ya, itu maksudnya. Kalau ada 3 kali 3, ada berapa cara mencari determinan dengan cara kofator? Ada yang tahu? Nah, ini berikutnya. Kalau matinya 3 kali 3, ada sebanyak baris ditambah sebanyak kolom. Banyak 3 kali 3 kan? Barisnya banyak baris 3, banyak kolom 3. Jadi 3 tambah 3 berapa? Berarti ada 6 atau 2N. 2N. Kalau N kali N, 2N. 2 kali 3, 6. Itu artinya ekspansi pada baris 1. Nah, itu yang Anda pakai itu plus min plus di SMA kan? Plus min plus itu ada di ekspansi, determinan di ekspansi pada baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi ada 6 ya. Jam berapa? Nah, ini mungkin waktunya tidak cukup ya. Kita absen dulu. Kita absen dulu. Kok hilang? Hilang. Yang keempat. Ya, saya panggil ya. Ethan Maxilian Clementius. Ada? Hah? Keluar. Oh. Oh, sudah memang enggak pernah kuliah lagi. Yakin? Are you sure? Nanti kalau dia enggak bisa itu nanti loh. Oh gitu. Ya udah. Ada ya, biar kosong. Frederick Dalima, why? Cepat jawabnya. Oh, berarti itu Venus Access Connection Fail namanya. Glendon Revere Winata, why? Hah? Don? Error. Error itu Venus Access Connection Fail. Terus Melverin Liang Alianto. Ada? Tidak ada. Terus Stephen Gui. Halo. Tidak ada ya? Bahaya. Coba pernah terjadi yang di sana materi teknik 2 itu, teknik sipil. Kurang 1 dia. Dia komplain tidak bisa UAS. UTS bisa, tapi ujian akhir semester tidak bisa. Ya, hati-hati. Karena kuliahnya di Ganggrek berarti. Enggak, pindah, enggak.
Saya juga mengajar di R3D. Oke, mungkin karena ada apa moving ke itu lagi, ini kuliahnya kalau aturnya juga itu deh. Kalau bisa hari itu tempat yang sama, jadi tidak ada lari. Ada yang kekijang lagi, aduh. Oke, sampai itu. Oh ya, minggu depan karena GSLC, saya akan berikan Zoom-nya, link Zoom-nya via WA Group. Kalau Anda mau hadir, ada di ruang sebelah K1C, ya, jam yang sama. Tentunya saya booking ruang ini, tidak bisa ruang ini sudah di booking orang lain. Jadi Anda mau datang silakan, tapi kalau tidak mau, mungkin Anda di anggrek di situ silakan ya. Kalau GSLC itu kan seharusnya tidak ada kuliah, ya. Tapi saya berikan kuliah tambahannya. Oke, sampai jumpa minggu depan via Zoom. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yuk.